Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwana fillah rahimakumullah. Ada seorang aulia Allah, Abu Ishaq al-Asfirayain. Beliau selalu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Lalu dalam perjalanan munajat beliau kepada Allah, pada satu saat beliau bermimpi. Di dalam mimpi itu beliau didengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Ayat itu berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Allah menyenangi orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Lalu kemudian beliau tersentak dan akhirnya beliau malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau selalu termasuk orang-orang yang kembali dan mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Apa rahasia yang Allah kasih kepada kita hamba-hambanya yang selalu bermunajat dan meminta ampun kepada Allah? Baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar yang kita lakukan, ya pastinya. Karena al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempat keliru dan salah. Lalu di dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang-orang yang kembali kepada Allah itu nanti Allah berikan kepada mereka, pertama, ansahullah hafizahu. Allah melupakan malaikat hafazah yang mencatat keburukan-keburukannya. Sehingga nanti di akhirat kelak, malaikat hafazah tidak bisa menjadi saksi akan keburukan yang dia lakukan di atas dunia. Kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa mensucikan diri, kembali kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang seperti ini. Dia dilupakan oleh Allah, sehingga seakan-akan tidak ada lagi perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan, karena tidak ada saksi nanti di akhirat bagi mereka. Lalu keistimewaan yang kedua yang disabdakan Rasulullah SAW, yubaddilullah sayyi'atahu hasanatin. Allah nanti mengganti keburukan-keburukan yang mereka lakukan dengan kebaikan. Artinya keburukan yang mereka lakukan itu ditutupi dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Sehingga tidak akan terlihat lagi keburukan-keburukannya nanti di akhirat. Nah, Allah mengganti ini dalam pengertian Allah menghapus semua kejelekan-kejelekan kita, kejelekan hambanya, kejelekan hamba-hambanya yang senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwana fillah rahimakumullah. Lalu yang ketiga ialah ja'alahu habiban ba'da in kana aduwan. Orang ini sebelumnya adalah musuh Tuhan. Orang ini sebelumnya adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Lalu ketika dia kembali meminta ampun, bertaubat kepada Allah, lalu kemudian dia menjadi kekasih yang disayangi dan dicintai oleh Allah. Orang yang pernah menjadi musuh Allah. Orang yang pernah hamba-hambanya yang pernah dimurkai oleh Allah. Lalu kemudian Allah ganti menjadi orang yang disenangi dan dikasihi oleh Allah. Beruntunglah orang-orang yang taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu yang keempat, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, ja'alahu zakiyan 'anaz dzunub kaman la dzanbalah. Ia dijadikan oleh Allah seperti seseorang yang bersih, seseorang yang suci, yang tidak ada baginya kesalahan dan keburukan. Artinya, orang-orang yang taubat dan orang-orang yang kembali kepada Allah itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, suci, bersih, tidak ada noda, tidak ada keburukan yang melekat dalam dirinya. Begitu juga orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Rasulullah SAW menyatakan
ja'alahullahu ajran kabira. Orang yang seperti ini, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, orang yang taubat, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Pahala yang besar yang Allah kasih. Sebelumnya, mereka hanya diberikan oleh Allah dosa dan kesalahan, lalu nanti diazab, diancam dengan azab. Tapi kemudian ketika dia kembali kepada Allah, Allah akan memberi orang-orang ini pahala yang besar, pahala yang mulia, dan ditempatkan di tempat Allah yang mulia nanti di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu kembali dan orang-orang yang selalu menyucikan dirinya. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.